Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulidina Sasabila. Saya dari TI 4310. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal pertama yang ingin saya bahas yaitu adalah agregat expenditure. Apa itu agregat expenditure? Agregat expenditure atau pengeluaran agregat adalah jumlah pengeluaran barang dan jasa dalam perekonomian. Pengeluaran ini mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan pembelian barang oleh orang asing. Selain itu, agregat expenditure ini juga berhubungan dengan produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, agregat expenditure ini juga berhubungan dengan agregat output dan agregat income. Salah satu komponen dari agregat expenditure ini adalah investasi. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak dengan tujuan pemilik modal akan mendapatkan hasil keuntungan dari menanamkan modal tersebut. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, peran investasi cukup penting dalam menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Investasi ini mencakup pengeluaran barang dan jasa untuk pengguna di masa depan, yang terdiri dari investasi pasar modal tetap, yaitu mencakup pembelian barang berupa mesin atau peralatan, investasi residensial yang merujuk kepada pembelian rumah oleh rumah tangga dan tuan tanah, dan yang ketiga yaitu investasi persediaan yang merujuk pada perubahan investasi. Bank Indonesia baru merilis pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini, yaitu minus 2% sampai dengan minus 1,6%. Ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia mencapai titik terendah selama 2 dekade terakhir ini akibat COVID-19. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri mencapai minus 5,2% di kuartal kedua, dan diperkirakan oleh Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai minus 2% sampai minus 1%. Adapun peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia yaitu yang pertama, investasi memiliki korelasi positif terhadap infrastruktur negara. Produk domestik bruto yang naik akan mendukung upaya pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Kedua, investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal, maka akan semakin banyak juga bermunculnya bisnis-bisnis yang baru. Yang ketiga, banyaknya bisnis-bisnis yang bermunculan maka akan membuka lapangan pekerjaan sehingga akan mendukung pertumbuhan dan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga. Adapun strategi investasi yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini yaitu yang pertama, meningkatkan dana darurat. Para ahli kesehatan memperkirakan bahwa butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi normal. Karena itu, investor perlu mengalokasikan lebih banyak dana darurat untuk masa depan. Yang kedua, perhatikan momentum investasi. Dan yang ketiga yaitu adalah diversifikasi investasi. Saat ini banyak pilihan untuk berinvestasi selain di pasar modal, seperti saham atau obligasi. Selain itu, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan berbagai kebijakan yang memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Kerja, pembentukan Satgas Khusus Investasi Luar Negeri, dan kemudahan proses pengajuan izin usaha. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, investasi memiliki korelasi positif terhadap infrastruktur negara. Yang kedua, investasi akan menumbuhkan iklim bisnis. Dan yang ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Mungkin sekian saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.